Nah, waktu dioperasi tuh di rumah sakit itu tuh tempat rumah sakitnya tuh swasta, otomatis kalau di sini rumah sakit swasta kan kebiasaannya kebanyakan dokter-dokter orang Katolik, mungkin nonis gitu kan. Nah, sebelum dioperasi aku didoain, ya mungkin doanya mereka dari agama lainnya, sedangkan aku masih Islam di sini. Cuman waktu itu aku juga fine-fine aja, yang penting aku selamat. Saat aku tiba-tiba dibius tuh, Tuhan Yesus muncul di mimpi aku pas aku dibius, kayak dia tuh benar-benar mau menyelamatkan aku. Di posisi kata dokter tuh bilang kalau semisal batu empedu dari penyakitku ini tuh sudah susah untuk diselamatkan gitu. Cuman aku kaget pas di bis itu tuh aku muncul secara kayak bisa dibilang mimpi lah, mimpi Tuhan Yesus gitu. Waktu itu pernah juga mimpi kedua kalinya, sebelum dari operasi mimpi kalau Tuhan Yesus tuh menggulurkan tangannya untuk pergi ke kerajaan yang indah banget. Aku sumpah waktu bangun tuh langsung kayak shock banget, sedih, indah banget. Intinya aku seneng banget waktu itu. Terus aku bangun, aku panas dingin, merinding Kamu rasanya. bukannya dibawa nggak dibawa ini ke taman? Enggak, intinya tuh di kerajaan kok. Oh, kerajaan. Iya, tapi Oke. aku nggak tahu kerajaan apa. Intinya itu bagus banget. Hmm. Terus? Terus selesai dibius tuh sebenarnya aku belum sadar waktu Hmm. mimpi Tuhan Yesus itu. Berapa kemudian tuh aku nyadar kayak aku pernah waktu dibius tuh mimpi Tuhan Yesus. Ternyata aku diselamatin ya gitu. Aku mikir gitu kayak aku percaya keajaiban Tuhan Yesus tuh bener-bener ada banget untuk aku. Aku selalu berdoa. Mungkin aku belum menjadi agama, maksudnya belum menjadi umat Katolik, cuman aku percaya dengan Tuhan Yesus gitu. Hmm. Dan itu nyata sekali kan? Iya, nyaman banget, kayak keajaiban dari Tuhan Yesus tuh benar-benar ada. Aku selalu berdoa, aku ingin tenang malam ini, aku ingin baikan sama keluarga, entah teman, pasti akan dikabulkan esoknya. Hmm. Kamu dipeluk gak waktu? Dipeluk sih, serasa waktu tidur tuh kayak ada suara, nggak suara sih, lebih tepatnya kayak ada orang yang meluk tiba-tiba gitu. Hmm. Cuma ada Bunia nih hari ini. Bunia naik juga nih. Kembar semua ceritanya. Gitu ya. Nah Luar itu biasa Mas Ella Kak. ya. Luar biasa kan? Sama kan ceritanya kan? Luar biasa. Dipeluk. Nah Luar kalau biasa yang banget. Bunia pun sama. Dia juga dia diajak ke Taman Firdaus sama kayak kamu. Dia dipeluk juga. Terus diajak ke Taman Firdaus. Itu semua sama, template semua. Ya. Kalau misalnya ada orang bertanya tentang apa template ini sama. Di saat kita diambang kematian, itu sama. Template juga semua. Kisahnya sama. Kalian diselamatkan dengan kisah yang sama. Ini adalah kebesaran Tuhan Yesus. Tunjukin ke kalian semua ini. Ya, ini semua orang nih ya. Luar biasa nih ya. Ini udah ya. Ini kalian ini beruntung nih. 89 orang ini pas banget ya. Bisa Boleh melihat tahu Kak sebuah Brung agamanya apa? Kak Aku beruang Protestan, aku Kristen. Oh, Protestan. Iya. Oke. Ini kalau si Nabila ini dia Islam. Nah sekarang semenjak ketemu Tuhan Yesus ya Bila ya, kamu benar-benar iya, yakin tiba-tiba ya kamu ninggalin sholat kan? iya. Oh, Langsung kamu benar-benar yakin kan, kayak sesuatu ini kayak benar-benar nyata sekali ya. bener. Ya, kayak gitu. Ya, ini kalian semua beruntung ya. Luar biasa. 90 orang di sini beruntung banget bisa ngelihat langsung ini dua orang naik. Yang satu doang awalnya terus Koko berharap Bila ada. Soalnya Koko dengar cerita Bila tuh sama ya. Sama satu lagi Bunia. Ntar Bunia ini kamu kalau nanti Marcella, nanti kan kamu udah masuk grup nih ya. Ntar Koko screenshotin Iya Kak. apa yang dicat sama Bunia sama kayak kamu ya. Dia dibawa Iya, ke taman. Bunia sama banget. Hah? Kamu udah denger kan cerita Bunia kan? Nabila? Udah Udah. denger, udah Ceritain. diceritain. Aku nggak bisa nyetain detail banget karena agak Aku lupa belum sih. dengar. Oh Takut iya ya. salah. Tapi sama ya. Sama banget sih. Nah, itulah beruntung ya kalian semua ini beruntung. Jadi ini kalau kalian yang saat ini imannya masih lemah, ya kan, masih masih antara nggak yakin ada surga atau neraka ya.
Nah, sekarang kalau kalian sudah melihat ini dan kalian masih belum percaya, ya, binasa kalian beneran. Ya, binasa, kok nggak bohong ya. Siap-siap, ya. Sarjana kebinasaan itu melekat di dalam diri kalian. Ini sudah bukti nyata nih kebesaran Tuhan nih. Ya, pokoknya bener-bener ini shock gitu. Tiba-tiba Marcella cerita soal taman, kok langsung ingat dunia dan ingat Nabila. Dan sekarang tiba-tiba kok minta Nabila. Nabila masih di sini gak? Tadi kok nyariin kamu Nabila, karena aku berharap kamu di sini, kamu naik. Tiba-tiba kan kamu nggak ada tadi. Terus tiba-tiba baru mau turun ini. Siapa? Dede Marcella baru mau turun. Ya, baru mau turun. Tiba-tiba kamu, kok lihat di sini nongol, join. Kok langsung baru panggil kamu Nabila. Iya, barusan habis baca tadi. Nah kan, tuh Tuhan baik kan. Dia nunjukin kebesarannya lagi. Nah inilah, Koko dari kemarin tuh pengen sebenarnya seperti kalian. Ya, pengen ketemu Tuhan, Yesus. Cuman kayak nggak pernah ketemu. Dan Koko sebenarnya ngelihat kayak Koko kok nggak ketemu ya Koko ya gitu kan. Ternyata Tuhan jawab Koko. Dia kasih Koko bahwa kamu sebenarnya melihat aku, ya, kamu nggak sadar kalau saya muncul melalui orang-orang yang kamu layani. Itu jawaban Tuhan Yesus untuk Koko. Berkat kalian Koko mendapatkan sebuah jawaban baru. Nah, terkadang ada yang nanya nih, gimana kok cara bisa tahu Tuhan berkomunikasi dengan kita? Ini adalah salah satu bentuknya. Tuhan berkomunikasi sama Koko. Ini salah satu caranya. Makanya kita perlu peka. Kalau kita nggak mengenal Tuhan Yesus, ya, kita nggak tahu cara dia komunikasi dengan kita tuh gimana. Nah, makanya cara mengenal Tuhan Yesus adalah membaca ini. Dengan kita membaca ini secara total, kita tahu nanti bagaimana Tuhan Yesus itu berkomunikasi sama kita. Itu guys ya. Oke, thank you banget Nabila, thank you waktunya ya. Koko sangat-sangat bersyukur sekali. Koko juga sangat-sangat berterima kasih ya atas waktu kalian dan juga keberanian kalian ya untuk menceritakan seberapa hebat Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Semoga